Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang ini ada satu pekerjaan besar dari dua kementerian di Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Mereka membahas soal kemungkinan para pensiunan PNS, ASN, terdiri dari PNS, pegawai negeri sipil, ada polisi, ada tentara, itu mau dirancang gaji pensiunan mereka diharapkan bisa mencapai 1 miliar yang akan diberikan tiap bulan selama hidup. Setelah itu juga dialihkan ke ahli warisnya, tentu istri atau suaminya atau anaknya yang berusia sebelum 21 tahun atau 21 tahun ke bawah. Memang di Indonesia selama ini gaji PNS atau para pensiunan, meskipun dari waktu ke waktu selalu ada perbaikan, selalu ada peningkatan. Tetapi dibanding dengan kesejahteraan hidup PNS atau para pensiunan, bahkan dibanding dengan para pegawai negeri di negara-negara maju, tentu masih jauh dari kenyataan. Hidup PNS pun belum bagus. Bahkan ada banyak pihak yang memahami bahwa korupsi juga merupakan efek dari kurangnya, minimnya kesejahteraan PNS atau ASN ya. Saya tidak menolak rencana ini. Yang saya mau lihat adalah begini. Gaji yang tinggi tentu memancing banyak penggemar. Yang dimaksud dengan banyak penggemar untuk orang menjadi PNS atau ASN ini diharapkan bukan sejumlah orang yang akan menjadi ASN atau PNS, tetapi para putra-putra terbaik yang akan berduyun-duyun melamar ke sana. Sampai sekarang masih banyak juga lulusan-lulusan terbaik dari kampus-kampus terbaik, banyak yang belum mau menjadi PNS. Salah satunya karena pertimbangan gaji, kesejahteraan belum bagus. Tidak sebanding kalau mereka ke perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan multinasional atau BUMN. Secara gaji masih kalah yang ASN atau PNS. Fakta ini membuat para bintang dari kampus-kampus bintang belum tergiur. Berarti secara SDM atau mutu sumber daya manusia aparatur negara kita masih belum bagus karena dia belum mendapatkan lulusan-lulusan terbaik dari kampus-kampus terbaik. Lulusan terbaik dari kampus-kampus terbaik tentu tertarik apabila gajinya besar, termasuk gaji ketika diterima pada waktu masa pensiun. Kita lihat contoh para guru sekarang. Dulu lulusan-lulusan terbaik dari universitas-universitas terbaik masih jarang yang mau jadi guru. Lulusan-lulusan SMA pun yang lulusan terbaik dari orang yang ekonomi bagus juga masih jarang yang kuliah di LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, calon guru. Kurang banyak yang berminat, terutama para bintang. Sepanjang dia bisa masuk UGM, masuk UI, masuk ITB, dia tidak mau kuliah di IKIP atau FKIP. Sekarang ketika gaji guru mulai naik dengan adanya tunjangan sebesar 1 kali gaji, maka lulusan-lulusan terbaik dari UGM, dari UI mulai jadi guru. Mulai mereka mengambil akta 4, setelah itu mereka mendaftar menjadi guru. Ini menunjukkan bahwa memang besarnya gaji, besarnya kesejahteraan pegawai mempengaruhi minat dari para putra-putra bangsa dari lulusan terbaik, dari universitas terbaik. Apabila gaji PNS kita, ASN kita tinggi, termasuk di waktu mereka pensiun, maka ini akan menjadi daya tarik para lulusan terbaik dari universitas terbaik. Mereka tidak mudah untuk membelok ke arah perusahaan swasta multinasional, ke arah BUMN, tidak mudah. Karena di sini pun ada reward atau bayaran yang menggiurkan juga. Jadi tidak ada salahnya apabila gaji PNS dinaikkan, termasuk
gaji pensiunan ditinggikan, itu akan berefek positif kepada minat para lulusan terbaik dari universitas terbaik akan bisa berduyun-duyun mendaftar diri sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai aparatur sipil negara. Daya tarik sebagai pegawai negeri. Tentu bangsa ini, negara ini sangat diuntungkan apabila semua pegawainya dalam posisi diminati orang-orang dari putra-putri terbaik, dari kampus terbaik, dari sekolah terbaik, dari ranking terbaik. Tentu kita diuntungkan daripada gajinya kecil-kecil, diminati oleh orang dengan lulusan biasa-biasa saja, akhirnya mutu pelayanan publik kita menjadi jelek. Produktivitas negara kita jadi jelek. Jadi kalau di negara bijaksana, saya pastikan bahwa rencana pemberian gaji pensiunan pegawai negeri sipil untuk bisa menerima 1 miliar dengan pemberian tiap bulan sampai dengan masa ahli warisnya, saya pastikan itu bisa terjadi. Bisa terjadi kalau di negara bijaksana. Saya tidak tahu di Indonesia akan banyak yang pro kontra apa. Ada yang politik dianggap ini menyenangkan orang sehingga akan mendapat banyak suara di waktu pemilu. Tetapi saya pikir kalau di negara bijaksana tidak akan mempertimbangkan itu. Tentu saja semua pegawai yang ada betul-betul diseleksi, bahkan yang sudah ada pun perlu diberi tuntutan produktivitas, tuntutan peningkatan SDM yang harus tinggi supaya negara tidak boleh bangkrut. Kalau SDM pegawainya rendah, tuntutan prestasinya rendah, penerimaan mutu rekrutmennya rendah, maka gaji tinggi sama dengan kita seperti membangkrutkan negara. Kalau tidak diimbangi dengan mutu SDM pegawai kita, maka tingginya gaji pegawai sama dengan usaha untuk menuju kebangkrutan negara. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.